Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are From us to yours. Shalom, shalom. Saya senang sekali hari ini boleh menyapa seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Saudara, saya senang menyapa saudara siang hari ini. Saya percaya kalau kita boleh berjumpa, kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Saya percaya ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Saudara ada di sini, datang di sini hari ini bukan karena kebetulan. Tuhan mau berbicara, Tuhan punya urusan secara pribadi dengan setiap kita. Dan hari ini adalah minggu kelima di bulan Juni. Kita sudah masuk di pertengahan tahun 2025. Kita saudara patut bersyukur. Karena sepanjang tahun ini yang masih tengah tahun ini kita sama-sama boleh melihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan itu baik. Dia memelihara kehidupan saya dan saudara. Dia bahkan menyediakan segala hal yang kita butuhkan sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Dan di hari ini juga adalah ibadah perdana, ibadah gabungan generasi. Boleh kita kasih tepuk tangan? Ini merupakan kali pertama kita mengadakan ibadah generasi yang mana ibadah ini dihadiri bukan hanya oleh Royals, tapi juga dihadiri oleh KGC dan juga dihadiri oleh Rocket. Jadi kalau saudara-saudara duduk di depan atau di samping kanan kok ada orang-orang yang begitu asing atau masih muda, ya karena kita lagi beribadah bersama. Bahkan juga yang melayani pada hari ini juga adalah gabungan dari Royals, Ibadah Raya Pagi, KGC dan Rocket.
Kita sama-sama satu generasi di tempat ini, kita sama-sama melayani bersama, kita sama-sama beribadah bersama. Ketika kita menyatukan hati, kita percaya ada berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Waktu kita bersatu hati bersama-sama, kita percaya bahwa Allah akan ditinggikan di atas puji-pujian umatnya. Kita percaya juga satu hal, bahwa kalau kita dipanggil beribadah, sebetulnya itu karena kayak salib Kristus. Karena salib Kristuslah kita diundang untuk datang bersama-sama beribadah kepadanya. Oleh karena itu saudara, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, kuliah kami, pekerjaan kami, sekolah kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Kami boleh melihat Allah menyediakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau ada di setiap perjalanan kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami sama-sama akan beribadah, kami akan memuji, kami akan meninggikan, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap kami untuk kami boleh menerima berita kebenaran, kabar baik itu yang mana Yesus 2000 tahun yang lalu memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Kami yang adalah orang-orang berdosa, tapi hari ini kami dipanggil untuk beribadah. Hari ini kami dipanggil untuk memuji dan memuliakan Allah. Hari ini hubungan kami dengan Allah telah dipulihkan oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Kami mau mensyukuri hal itu Tuhan, dan kami beribadah dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Inilah kami para penyembah-penyembah Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat pujian penyembahan kami. Mari sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
terjadi di sini. Haleluya. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, besar Kau Yesusku. Segenap hati, Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan inilah iman percaya kami Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami terima kemenangan. Haleluya. Terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama sini berkata, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Ku yakin kemenangan. Wah, ku yakin. Oh, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Haleluya. Bisa tepuk tangan sama-sama.
segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat berpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat berpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari angkat suaramu, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ini sekarang dan sampai selamanya. Amin saudara. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Kau baik Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama. Sebab Tuhan dan sangat terpuji dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Kuasanya dahsyat, bahkan mengalahkan maut. Amin. Kami puji Engkau Tuhan, Allah penyelamat kami. Umat tebusan Tuhan, mari kita rayakan. Haleluya. Semuanya. Umat tebusan Tuhan, sama-sama nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi. Sekarang telah tiba
pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kalahkan, rasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Selamatkan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Amin, thank you Jesus. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih buat karya salibmu Tuhan. Terima kasih buat karya pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatanmu bagi kami Tuhan. Kami ucap syukur padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Darah anak semua domba, umat tebusan Tuhan, come on. Oleh kesaksian kita, say. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Terlalu semangat sampai lepas Bapak Ibu. I'm so sorry. Well, berkat yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu bukan cuma sekedar kesehatan, bukan cuma sekedar apa yang kita bisa nikmati dari hari ke hari. Berkat yang terbaik adalah yang tadi kita nyanyikan. Di mana Tuhan mencurahkan darahnya dalam kehidupan kita. Membawa kita, menebus kita. Yang adalah seteru Allah. Menjadi milik kesayangannya. Menjadi putra dan putri kerajaan surga. Dan saya yakin dan percaya hari ini, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah memanggil kita dan membiarkan kita, meninggalkan kita. Tapi satu hal, Tuhan memanggil kita dan Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk terus membawa kita hidup di dalam rancangannya yang mulia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini kabar baiknya. Dia selalu ada. Dia selalu ada dalam kehidupan kita untuk membentuk hati kita menjadi bejananya yang mulia. Supaya rancangannya yang mulia dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan dunia bisa melihat Allah yang hidup
itu tinggal dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat karyamu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Jadikan ku bercanda-mu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu Tuhan, untuk memuliakanmu hidup kami, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Jesus, segenap hati kami, segenap jiwa kami mengiringmu Tuhan, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan. Bentuk kami, ubah kami, bentuk kami, ubah hati kami. Bentuk hati kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Teguhkan setiap hati, jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, teguhkan setiap hati kami untuk mengiring-Mu seumur hidup kami. Kuatkan hati yang goncang, teguhkan lutut yang goyah. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ku serah
bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk Dalam perjalanan iman kita, rasanya nggak asing kalau misalnya kita mempertanyakan apa misi utama pengikut Kristus. Perkenalkan, nama saya Daniel Trijaya Saputra dan saya adalah koordinator dari Rocket Royal. Dan kali ini saya akan membawakan segmen yang sering ada dalam kegiatan generasi kami, yaitu segmen Crush. Untuk sebelumnya, untuk para papa mama dan orang tua dan teman-teman semuanya bisa silakan duduk terlebih dahulu. Untuk yang belum tahu, segmen Crush ini adalah Christianity in Us, di mana segmen ini memfasilitasi setiap kita yang kadang-kadang nih dalam kehidupan keimanan kita dalam Tuhan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadang buat kita juga sering bingung, ya kan? Kenapa kok Tuhan itu disebut Allah Tritunggal? Kenapa kok Dia bisa jadi manusia? Dan di sini kita memfasilitasi tersebut dengan Injil yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. So, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Misi utama pengikut Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dengan mengajarkan setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus serta menyatakan karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus gak memanggil kita untuk memunculkan sebuah ide baru atau sebuah gagasan baru. Tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk bisa menjadi efektif dalam menjalankan misi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan seringkali nih, kita sebagai manusia, kita justru gagal memahami misi. Dan justru kita terjebak untuk melakukan misi kita sendiri. Dan banyak anak muda di zaman sekarang yang masih mengira kalau misalnya panggilan Tuhan itu berarti menjadi sebuah pendeta atau pemain musik atau mungkin menjadi teman-teman dari penyanyi ya. Dan mereka lebih fokus untuk akhirnya bisa menjadi gamers, content creator atau misalnya jadi pemain timnas ya. Well, banyak metode yang sekarang Tuhan berikan di zaman yang modern ini. Tetapi dengan satu tujuan yang utama, satu tujuan yang terpenting, yaitu untuk kemuliaan dan pemelebaran nama Tuhan itu sendiri. Jika Kristus adalah Raja kita, maka Dia memiliki kedaulatan penuh dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita pahami bersama, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan sebuah perintah atau sebuah misi, tetapi Tuhan juga memberikan janji penyertaan-Nya sampai akhir zaman. Artinya, Tuhan pun ikut berperan aktif di dalam misi yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan inilah segmen Crush hari ini. Dan saya mengundang Pendeta Jeffrey Teresna untuk membawakan firman hari ini. Terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Saudara, apa yang menarik yang disampaikan di siapa tadi namanya? Daniel. Oke, apa yang menarik yang disampaikan Daniel tadi, Bapak Ibu, rekan-rekan? Yang saya mau highlight sesuatu yang hari ini gereja jarang highlight. Ya. Saya tertarik waktu Daniel tadi sampaikan bahwa dengan bahasa saya tentunya, bahwa kekristenan tanpa misi sejatinya kita bukan Kristen. Sebab gereja lahir bukan karena ada pendeta yang jago khotbah.
Gereja lahir bukan karena ada worship leader yang diurapi. Gereja lahir bukan karena ada pemain musik yang bisa mainin musik dengan chord yang beragam. Dan hanya dengan tanda ini hadirat Tuhan hadir. Anda tahu? Bapak Ibu, teman-teman tahu tanda ini? Tanda ini. Tapi saya percaya banget bahwa gereja itu lahir karena Roh Kudus yang lahirkan gereja. Makanya lihat, kekristenan tanpa Roh Kudus adalah kekristenan sekedar hiburan. Halo? Kekristenan tanpa Roh Kudus sejatinya nggak ada ubahnya yang di sini ini sama Ariel Noah. Nggak ada ubahnya yang di sini aktor-aktor tertentu. Nah itu sebabnya firman Tuhan berkata, di balik penyertaan, saudara mesti akrab dengan kata pengutusan. Oke? Nah hari ini kata penyertaan nilainya udah rendah. Sebab kita selalu berpikir penyertaan itu hanya sejauh Tuhan sertai pekerjaanku. Setiap kali muncul kata penyertaan, selalu kita ambil manfaat dari penyertaan itu hanya sejauh Tuhan sertai keuanganku. Kata penyertaan kita hanya ambil hanya sejauh Tuhan sertai pernikahanku. Kata penyertaan kita cuman ambil, kita adopt hanya sejauh Tuhan sertai keuanganku. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau saudara hanya berpikir penyertaan hanya sejauh kalimat-kalimat yang tadi, sejatinya saudara sedang memanfaatkan Tuhan untuk proyekmu. Paham Bapak Ibu? Yang saya percayai, penyertaan itu selalu berjalan bersamaan, beriringan dengan kata pengutusan. Sebab Alkitab berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Putra Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Titik. Baca Alkitab Anda, ada kata titik di situ, ada tanda titik. Tapi saya bersyukur kalimat penutupnya. Dan ketahuilah. Dan apa? Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Oh berarti gini, isu penyertaan itu bukan isu bisnismu. Halo? Isu penyertaan itu bukan isu isi dompetmu. Isu penyertaan itu bukan cuma isu kesehatanmu. No, bukan cuma itu. Tapi isu penyertaan itu isu pengutusan. Makanya kalau Anda ingin lihat penyertaan Tuhan, real, nyata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Waktu Anda ada di ladang pengutusan. Bapak Ibu gak usah khawatir, bukan itu yang saya mau khotbah. Ini spontan, bilang sama-sama spontan. Gak ada di catatan, Bapak Ibu ya. Nah, berapa banyak Bapak Ibu sekarang? Ya, gak usah dulu lihat PowerPoint-nya, nanti. Sebab otoritas ada di tangan saya. Berapa banyak Bapak Ibu saudara percaya bahwa setiap kita dipanggil dan dipilih sama Tuhan? Amin. Nah, tahukah Anda? Anda hanya akan tahu alasan Anda dipanggil kalau panggilan itu Anda responi. Setuju? Boleh saya kasih contoh? Boleh ya? Come here. Bawa handphonemu.
Oke? Nah, Hizkia punya nomornya saya kan? Ada. Ya. Pasti Dodi udah tahu apa yang saya mau lakukan. Oke, ada ya? Tolong siapkan nomor saya. Ini saya kasih contoh ya. Dodi udah bisa tahu jawabannya ini. Hizkia nggak tahu, Dot. Oke? Udah ketemu? Sembari dia nyari. Udah ya? Nah, Bapak Ibu, ini yang namanya panggilan. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu percaya nggak? Saudara percaya nggak? Saudara hanya akan tahu tujuan saudara dipanggil kalau saudara responi dulu panggilan itu. Paham? Oke, sekarang Hizkia nelpon saya. Saya akan tahu apa alasan dia menelpon saya kalau saya terima teleponnya. Setuju nggak? Sama panggilan Tuhan itu kita akan tahu apa alasan Tuhan panggil kita. Langkah awal itu gini, saya mesti responi panggilannya. Nah kita kebalik. Teleponnya berdering, kita tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ntar dulu. Apa dulu? Alasannya Tuhan telepon saya apa? Alasannya Tuhan panggil saya itu apa dulu? Anda tahu nggak? Langkah awal mesti Anda. Dan langkah selanjutnya baru Tuhan. Saya ulang kalimat saya. Langkah awal mesti Anda yang responi. Langkah berikutnya Tuhan yang tanggung jawab. Kita kebalik ya. Setuju? Langkah awal kita suruh Tuhan. Langkah berikutnya kita suruh Tuhan. Nah sekarang saya kasih contoh. Tolong call. Udah ringing? Udah ya? Taruh terus. Kaget juga saya. Coba saya mau tanya. Hizkia ini Tuhan lagi panggil. Coba call aja terus. Oke, dia call saya ya. Dia call saya. Cocok saya panggil dia ya. Dia call saya. Tapi selama saya nggak angkat panggilan itu, saya cuma lihat, oh ada Hizkia nelpon saya. Dan dia telepon saya berulang-ulang sampai kapanpun saya nggak akan angkat karena handphone saya lagi di charge di belakang. Anda tahu nggak? Tuhan itu berulang-ulang panggil Anda. Ulang-ulang. Dan Anda tahu rekam jejak Tuhan waktu Anda lihat handphonemu. Call from God. Tapi selama saudara nggak responi dengan angkat telepon itu. Anda nggak akan menerima pesan-pesan berikutnya. Paham? Saudara nggak akan pernah tahu apa kelanjutan yang Tuhan mau dalam hidupmu kalau Anda nggak responi. Jadi setiap dari Anda Tuhan panggil. Masalahnya bukan Anda budak, bukan. Bukan itu isunya, bukan itu. Isunya Anda nggak respon. Padahal yang Tuhan butuhkan cuma satu. Responmu itu menentukan kehidupanmu. Tapi begitu dia telepon terus. Tapi begitu dia telepon saya angkat pertama kali, halo. Kan gak mungkin dia cuman bilang, halo, udah ya. Dan tahu nggak, Tuhan itu begitu Anda angkat responnya, Anda angkat call panggilannya. Halo, nggak pernah Tuhan bilang ini. Sorry, salah sambung. Artinya apa? Setiap orang itu terpanggil. Tapi nggak semua orang menerima panggilan itu. Paham maksud saya? Berarti kalau Anda calling seseorang, saya terpanggil, berarti ada yang manggil nggak? Loh ada. Setan gitu yang manggil? Bukan. Jadi kalau Anda terpanggil berarti
ada yang panggil. Nah kalau ada yang panggil berarti panggilan itu ada responsibility-nya. Makasih buat Hizkia. Kasih tepuk tangan buat Hizkia dong. Nah hari ini saya mau sharing ini. The Moses problem. Oke? Ada begitu banyak hari ini, saya dapat informasi yang kumpul di sini. Ini ibadah yang adult dan youth. Ada beberapa orang tua yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini melengkapi anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau bahas tentang apa sih yang jadi problem seorang Musa. Dan dengar baik-baik, kalau Anda nggak tuntasin problem-problem ini, Tuhanmu maha besar, tapi dengar baik-baik, Tuhanmu yang maha besar itu nggak bisa melakukan pekerjaannya yang besar kalau Anda nggak responi dengan cara yang benar. Makanya hari ini kita akan lihat beberapa dari Anda, anak-anak muda yang datang di sini. Anda berkata gini, Kak masalahnya saya nggak punya kemampuan. Saya nggak punya kesanggupan, saya nggak punya kompetensi, saya nggak terarah, saya nggak terlatih, saya nggak punya kemampuan. Nanti kita akan lihat. Oke, nanti kita akan lihat hari ini. Apa yang jadi problem Musa? Saya tulis di depan. Banyak alasan tidak akan pernah membawamu kemanapun. Halo? Saya mau tanya Bapak Ibu. Tuhan itu gak pernah banyak alasan. Gak pernah. Beda sama kita Bapak Ibu ya. Kita itu pakar pembuat alasan. Sampai yang gak ada alasannya kita bikin tanpa alasan. Banyak alasan tidak akan pernah membawamu kemanapun. Makanya coba lihat. Orang yang selalu respon, orang yang selalu berespon terhadap sebuah panggilan, apapun isunya, dengar baik-baik. Anda gampang dibawa Tuhan kemanapun. Saya mau titip pesan buat Anda. Kalau Anda punya kualitas berinisiatif di tempat kerja, saya mau kasih tahu, mungkin orang belum mengenali kompetensimu, orang belum memahami kemampuanmu. Tapi begitu Anda punya inisiatif, Anda berinisiatif, Anda itu leading langsung. Anda akan gampang terlihat. Makanya lihat, generasi ini kehilangan inisiatif. Coba Anda di kantor, teman-teman di kampus, di sekolah, coba. Munculkan aja inisiatifmu. Orang belum kenali kapasitasmu, orang belum kenali kemampuanmu, bahkan orang belum tahu karuniamu apa. Tapi dengan inisiatif akan membuat Anda leading di antara orang yang lain. Makanya gini, banyak alasan tidak akan pernah membawamu kemanapun. Sebaliknya, tanggung jawab akan mengantarmu kemana saja. Makanya jangan heran, orang yang punya responsibility selalu akan kemana-mana. Oke? Orang yang punya responsibility selalu akan ada di mana-mana sebab dia kemana-mana. Coba, teman-teman, ada beberapa Anda mahasiswa di sini. Coba waktunya gilirannya kerja kelompok. Coba saya mau tanya. Terus kemudian si dosennya bilang ini, terserah bikin kelompok, satu kelompok 5 orang. Pernah nggak orang pertama yang Anda cari si malas? Nggak pernah. Orang malas itu mencari-cari. Orang bertanggung jawab itu dicari-cari. Halo? Anda mau berdoa jungkir balik minta Tuhan urapi, Tuhan gak akan urapi Anda. Mana ada orang malas diurapi Tuhan? Terus datang ibadah minta diurapi. Gak usah diurapi itu, suruh pulang. Berdoalah. Halo? Anda pikir jadi rajin itu hanya karena didoain gitu? Come on. No. Coba teman-teman rekan-rekan bikin kelompok. Anda bukan si malas. Coba. Anda orang yang pembuat banyak alasan.
Sampai PT Anda, PT beribu alasan. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang yang mau rapat dengan Anda, mau dekat dengan Anda? No. No. Makanya gini, cara menarik perhatian orang di luar sana, cara menarik orang melihat Anda, jauh sebelum mereka melihat kualitas dan kapasitas kemampuan Anda, mereka harus terlebih dahulu mencicipi, mengenali ada orang bertanggung jawab, ada orang berinisiatif. Halo? Saya mau tanya Bapak Ibu, Saudara, orang berinisiatif itu repot nggak? Repot. Repot. Mana ada kemajuan tanpa kerepotan? Halo? Mana ada jadi pemimpin terus nggak repot? Nggak ada. Makanya cara memperluas kepemimpinanmu di kantor, di perusahaan, di pelayanan, cara memperluas kepemimpinanmu, perluas tanggung jawabmu. Nah, kalau Anda nggak belajar bertanggung jawab dan Anda nggak belajar mengambil tanggung jawab, kepemimpinanmu terkunci. Oke? Makanya saya tulis, tanggung jawab akan mengantarmu kemana saja. Anda mungkin bukan orang yang berkarunia tertentu. Anda mungkin bukan orang yang punya banyak fasilitas. Tapi begitu Anda Tuhan dapati, orang-orang yang belajar dan mau menerima tanggung jawab. Saya mau kasih tahu baik-baik, dengar baik-baik kalimat saya. Gak usah bingung, sebab orang bertanggung jawab akan selalu dicari. Anda gak akan pernah kehabisan berkat. Anda gak akan pernah kehabisan blessing dari Tuhan. Nah, sama dengan apa yang dialami Musa, kita lihat. Sebelum ke situ. Oke, baca sama-sama 2, 3. Tuhan memulai dengan panggilan. Kita memulai dengan tanggung jawab. Jadi starting point-nya Tuhan itu panggilan. Starting point saya itu tanggung jawab meresponi panggilan itu yang tadi saya bilang. Jadi awalan dari Tuhan itu panggilan. Awalan dari saya tanggung jawab. Makanya coba lihat di Alkitab orang yang bertanggung jawab pasti diserahkan kepercayaan lebih. Masih ingat perumpamaan talenta? Isunya cuma satu loh. Isunya itu tanggung jawab melipat gandakan. Bukan cuma tanggung jawab mengelola. Bukan tanggung jawab hanya merawat, bukan. Tapi dia lipat gandakan, dia multiply. Dan tahu nggak? Tuhan tambahkan sesuatu. Tuhan aja kayak gitu. Wajar dong orang di luar sana kayak gitu. Anda hanya akan mendapatkan kelimpahan kepercayaan. Kalau Anda bertanggung jawab. Kenapa Anda gak dapat kepercayaan? Jangan-jangan. Kita seringkali banyak alasan. Kita seringkali gak mau repot. Kita seringkali gak bertanggung jawab. Makanya kalau Tuhan mulai dengan panggilan, kita mulai dengan tanggung jawab. Mari kita belajar dari Musa. Yang mungkin hari ini mirip dengan Bapak Ibu, dengan kita semua. Oke? Mari kita lihat sama-sama. Kita belajar dari Musa. Terjadi percakapan antara Tuhan dan Musa. Anda lihat ya. Waktu Tuhan panggil dia, Musa masih punya alasan enggak? Oh masih loh. Oke ya. Tapi kita lihat cara Tuhan menjawab alasan-alasan Musa. Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai yang kedua. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Gimana kalau mimpin orang gak percaya saya? Gimana kalau di perusahaan dapat kesempatan, dapat kepercayaan, tapi orang gak percaya sama saya dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu kok.
Jadi tahu nggak, isu pertama, Musa itu diperhadapkan, dia harus memimpin 2,5 juta umat Israel loh. Dan Anda tahu nggak, 2,5 juta umat Israel itu dia pimpin, itu hari itu nggak ada walkie-talkie. Hari itu nggak ada handphone. Anda tahu dia harus mimpin dengan tiang awan, tiang api. Coba, nggak usah Anda jadi Musa, saya jadi Musa, Anda jadi pengikut saya. Kesel nggak? Lagi jalan tiang api atau tiang awan berhenti. Itu kalau ada di grup bagus ya. Tinggal teks, send, berhenti. 2,5 juta orang dalam grup, tinggal baca, berhenti. Enak. Ini enggak loh. Lagi jalan di depan, tiang awan berhenti. Yang di depan berhenti, yang di belakang masih jalan. Giliran ini udah selesai, udah istirahat, tiang awan jalan lagi. Mereka jalan, yang di belakang itu loh orang ke 2,5 juta. Itu baru mau istirahat, jalan. Sekalipun Anda sambil jalan nyanyi, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Rumit mimpin orang kayak gitu. Tuhan gak menampakkan diri sama kamu kok. Anda tahu gak? Panggilan Tuhan itu selalu disertai dengan penyediaan Tuhan. Gak usah urus penyediaan. Urus responi panggilannya. Dia utus, dia urus. Langsung Tuhan jawab, head to head dengan Musa. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Makanya gini, penyakit generasi hari ini, sibuk bandingan dirinya dengan orang. Terganggu hanya karena persoalan jumlah like di postingan. Bayangkan, approvalnya, kebernilaian dan keberhargaannya bergantung pada jumlah follower dan jumlah like. Gawat kalau Anda mempercayai itu. Loh, Musa jawab dan Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Dengar teman-teman, Bapak Ibu. Kalau hidup Anda sibuk compare dengan orang lain. Hidup Anda sibuk compare dengan medsosnya orang. Sibuk, oh orang lagi di bulan, lagi liburan ke bulan. Terus rasanya terganggu banget kalau nggak sempat bulan. Terus Anda mulai compare hidup Anda. Susah Tuhan bergerak. Halo? Harusnya kita mengcompare diri kita dengan firman dong. Emang hidup saya ditentukan apa kata orang? No. Saya turun dari mimbar ini, mau pulang. Terus tiba-tiba ada dari antara 1, 2, 3, 5 orang datang sama saya. Khotbahnya jelek. Gak ada urusannya buat saya. Saya pastikan saya tidur nyenyak. Halo? Nah berapa banyak dalam kehidupan kita? Kita terkunci loh. Hanya karena apa kata orang loh. Halo? Makanya Tuhan berkata sama Musa, apakah yang di tanganmu itu? Musa jawab, tongkat. Nah dengar baik-baik, panggilan dalam hidup Anda, Tuhan bekali Anda dengan yang namanya apa yang ada padamu. Teman-teman udah nonton Mission Impossible belum? Udah ya? Yang sudah katakan amin. Ah itu gitu ya. Yang belum nonton sebelum gak ada lagi Bapak Ibu. Anda tahu gak? Si Tom Cruise itu, benar ya Tom Cruise ya? Itu menjalankan misi yang impossible. Misi itu udah mustahil. Tapi tahu gak? Selama misi itu atas dasar perintah dari kantor pusat kerajaan Allah dalam hal ini. Gila itu, kantor pusat kerajaan Allah. Itu mengirimkan beragam fasilitas dan penyediaan. Dan Anda tahu ending dari film itu? Mission. Selesai. Paham?
Artinya apa? Mulai dari apa yang ada padamu. Bukan mulai dari apa yang gak ada padamu. Tuhan gak bisa bekerja, Tuhan gak bisa bergerak. Kalau kita gak mulai dari apa yang kita punya. Orang itu punya itu, saya gak punya. Ya pantas aja dia diberkati. Saya gak punya ini, orang itu punya itu. Ya pantas aja dia yang dapat kesempatan. Loh. Paham Bapak Ibu? Saudara? Apa yang ada di tanganmu hari ini? Jangan jawab nggak ada. Nggak ada. Ada, cuman kita nggak sadar. Karena kita terlalu sibuk lihat yang di luar. Halo? Mulailah dari apa yang Anda punya. Anda tahu nggak? Yesus itu tahu nggak? Yesus itu bikin mujizat selalu dimulai dari apa yang mereka punya, apa yang ada padanya. Masih ingat 5 roti dan 2 ekor ikan? Loh, cuman sekecil 5 roti dan 2 ekor ikan. Masih ingat Elia cuman segenggam tepung. Masih ingat pernikahan di Kana? Loh, semua mujizat terjadi. Selalu titik picunya itu apa yang ada padamu. Makanya mujizat gak pernah Anda alami. Karena Anda terlalu sibuk melihat apa yang gak ada padamu. Ya pantas Pak, pekerjaan saya gak diberkati. Habis orang itu punya itu, saya gak punya itu. Orang itu punya ini, saya gak punya itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Doraemon itu namanya. Paham? Stop. Berpikir dan berfokus pada orang itu punya itu. Orang itu punya ini. Orang ini punya ini itu. Orang ini punya itu ini. Terserah. Hari ini Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Di tangan saya, cuman integrity. Hidupi itu. Hidupi itu. Apa yang ada di tanganmu, itu yang bawa Anda kemanapun. Di tangan saya cuman punya kejujuran. Anda pikir kejujuran itu hari ini, itu udah jarang ditemukan. Apa saja yang Anda punya, itu yang Tuhan pakai. Yang pertama, panggilan itu selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Coba, apa yang ada padamu? Coba praktikkan itu. Oke? Gak usah di-compare. Gak usah. Sebab setiap orang itu punya kasih karunia berbeda. Oke? Anda bangun bisnis. Orang itu juga bangun bisnis. Orang ini 5 tahun pertama bisnisnya menanjak. Anda baru 10 tahun pertama baru muncul. Karena Tuhan punya rancangan buat Anda bikin beres Anda, bukan bikin beres dia. Tapi dia lebih kaya, terserah. Paham Bapak Ibu? Gak usah di-compare. Begitu Anda compare, Anda membatalkan janji Tuhan. Begitu Anda compare, Anda membatalkan niat Tuhan untuk tolong Anda. Siapa yang batalkan niat Tuhan? Komparasimu. Oke, yang kedua. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Tuh, lihat. Selalu aja ngomong terus. Musa itu banyak alasan loh. Coba. Ayat 10 sampai 12. Selalu kata Musa kepada Tuhan, Gitu. Gitu ya. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Loh, bayangkan, gak ada pertumbuhan ya. Ini kalimatnya, coba lihat. Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dahulu gak, sekarang pun gak. Gawat, kalau Anda ketemu pemimpin model kayak gini gimana? Tendang gitu. Di warga kerajaan gak ada yang gitu. Gak ada yang bilang amin ya. Tuh, lihat. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Loh, puji Tuhan, pastor, saya enggak berat mulut, saya enggak berat lidah, saya cuma berat badan. Enggak ada ayatnya. Jadi Musa itu bilang, Tuhan, aku itu enggak berat, saya itu berat lidah. Berat mulut. Terserah. Anda lihat ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya,
Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nggak apa-apa, nggak mahir bicara. Sebab begitu pengurapan turun atas mulut lidah bibirmu, perkataanmu sesaat itu mengubah orang selamanya. Daripada kayak saya, ngomong panjang lebar, nggak ada pengaruhnya. Paham Bapak Ibu, Saudara, teman-teman? Artinya apa? Siapa yang menyertai engkau? Jadi pertanyaannya yang kedua, Pak Bu, Tuhan yang menyertai engkau. Paham? Anda mesti punya keyakinan, Tuhan beserta dengan saya. Makanya dengar baik-baik, kekristenan itu saya mau ulang-ulang ini. Karena banyak paradigma kita salah. Kekristenan itu bukan menghampiri Tuhan. Bukan. Kekristenan itu bukan mendekat sama Tuhan. Bukan. Karena kalau saya bilang, saya menghampiri Tuhan. Berarti Tuhan ada di mana? Di luar saya apa di dalam saya? Di luar ya. Kalau saya bilang, saya mendekat kepada Tuhan. Berarti Tuhanmu itu di luar apa di dalam? Itu perjanjian lama, bos. Makanya banyak orang sibuk kejar Tuhan. Kekristenan sejati itu bukan sibuk mengejar Tuhan. Kekristenan itu bukan mengejar Tuhan. Kekristenan itu bukan mendekat sama Tuhan. Kekristenan itu bukan menghampiri Tuhan. Kekristenan itu membawa Tuhan. Kenapa? Lah Tuhan di dalam saya kok. Halo? Ada juga orang yang tanya sama saya. 10 hari pencurahan Roh Kudus. Benar ini. Pastor, di gereja saya ada ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kami mau cari Roh Kudus. Emang dia hilang di mana? Loh, kalau Anda nggak punya kesadaran ini, pantas Anda kalah terus. Pantas Anda khawatir terus. Pantas Anda takut terus. Kenapa? Karena Tuhan di luarmu. Kalau dia di dalam saya, barang siapa berkata, ya dia dalam Kristus, Kristus di dalam engkau. Posko anggur yang benar, aku berkata kepadamu, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Artinya apa? Saya pasti disertai. Anda tahu nggak? Tuhan itu bukan menyertai Anda karena Anda berdoa. Tuhan sertai. Terus iringan lagu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Langsung, pasti Tuhan sertai. Nggak ada urusannya. Saya itu kemanapun disertai Tuhan. Karena dia di dalam saya. Coba. Kalau Anda paradigma berpikir ini, Tuhan di luar saya, berarti Anda undang-undang dia enggak? Tuhan, datang ya, datang. Datang ya, masuklah di dalam hatiku. Sudah. Berarti apapun yang terjadi dalam hidupku, hidup saya, hidup Anda dan saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan tanya, nah ini perjanjian lama, siapa yang menyertai engkau? Tuhan sertai umatnya dengan tiang awan, tiang api. Tapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di perjanjian baru, kita ngalamin masa anugerah, musim anugerah, kasih karunia. Tuhan telah berdiam di dalam saya. Amin Bapak Ibu, Saudara. Berarti kalau Tuhan sertai saya bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Siapa yang menyertai engkau? Yang kedua, Tuhan yang di dalam engkau. Yang terakhir, pemain musik bisa bantu, saya selesai. Tuh kan, lagi kan,
Gitu ya. Lihat. Keluaran 4 ayat 13 sampai 14. Tetapi Musa berkata, apa? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bahasa simpelnya gini, utus saja orang lain asal jangan saya. Gitu. Bapak Ibu, Saudara bisa tolong baca ayat 14, 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Anda tahu nggak? Bukan cuman apa yang di tanganmu. Bukan cuman siapa yang menyertai engkau. Tuhan berkata gini, siapa yang di dekatmu? Teman-teman, Bapak Ibu, saya titip pesan. Masa depanmu seringkali tersembunyi di balik hubungan-hubungan yang Anda bangun. Jadi orang mahirlah bangun hubungan. Oke? Mungkin saudara berkata gini, Pastor, saya introvert. Terserah Anda mau introvert, ekstrovert, ambivert, kluivert, pelatih timnas Indonesia, sembarang terserah, nggak ada urusan. Sebab Tuhan nggak urus yang gitu-gitu. Itu gitu, kita itu gitu. Yang Tuhan urus kita nggak urus, yang Tuhan nggak urus kita urus. Halo? Bapak Ibu lihat. Teman-teman lihat, generasi lihat. Tuhan pakai Musa. Padahal dia nggak pintar ngomong loh. Enggak. Coba, alasan apapun yang Anda coba sodorkan di hadapan Tuhan, masalahnya Tuhan nggak lihat itu, Anda lihat itu. Paham? Alasan apapun yang coba Anda sodorkan, saudara jangan lihat saya hari ini loh. Saya mulai berkhotbah tahun 98. Berapa tahun berarti? Jangan lihat khotbah yang hari ini. Jangan. Oke? Saya itu datang dari latar belakang rusak gambar diri saya. Kenapa? Karena papa kalau marah, itu Lucifer bersuka cita. Oke? Itu sampai Lucifer bilang ini, boleh overtune? Kamu dikutuki. Lucifer bilang ini, kurang nonjok, kurang tajam. Naikkan 1 oktav. Dari, kamu goblok. Ditambah. Lucifer bilang ini, enggak cukup bilang goblok. Enggak. Oke, tambahkan 1 kata. Overtune kan itu? Kamu bukan cuman goblok. Kamu gagal. Lucifer bilang apa? Kurang. Tadi main di kunci apa? D, masih di E. Naik F. Goblok, gagal. Oke. Yang kalimat berikutnya gini. Papa udah lihat gak ada harapan buat kamu. Bayangkan saya bawa. Gak ada harapan. Ngeblok. Gak ada masa depan. Saya bawa terus. Anda tahu gak? Identitasmu itu mempengaruhi perilakumu. Anda tahu nggak pengaruhnya di perilaku saya? Karena saya dikatakan bodoh, goblok, nggak ada masa depan, orang gagal. Karena saya melihat dan mempercayai identitas itu, kira-kira identitas itu termanifestasi nggak di perilaku saya?
Iyalah. Minder. Itu pelajaran yang paling saya benci itu di masa sekolah. Itu pelajaran seni rupa. Tahu seni rupa? Seni yang banyak rupanya. Itu salah satu tesnya itu gurunya manggil satu-satu nyanyi. Bayangkan pemain gitarnya itu cuma satu orang, latihan dengan 25, 26, 30 siswa latihan. Kamu main di kunci apa? Coba, nah ambil suara. Wah saya nyanyi, kamu kunci D. Cocok suaramu kunci D. Giliran nyanyi, gak ada kunci. Wah saya dipermalukan, saya dibully. Sampai tahun 96. 28 Desember. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan berubah. 2 tahun berselang. Tuhan asyir saya. Yang tadinya. Tahun 98 Bapak Ibu. Itu pertama kali saya khotbah. Khotbahnya gimana? Berantakan. Setelah khotbah Bapak Ibu tahu nggak? Saya altar call nyanyi. Nyanyinya saya nggak tahu endingnya. Bayangkan. Anda pernah nyanyi nggak tahu endingnya? Itu mutar-mutar seperti masuk tanah perjanjian loh. Mutar. Sampai saya bingung ini endingnya di mana ya? Karena nggak tahu endingnya. Saya tutup dalam doa. Kakak-kakak pembina saya ngomong gini. Kenapa kamu nggak buka mata? Kami mau kasih kode nyanyinya, udah ditulis di kertas, tinggal kamu baca. Berantakan. Tapi tahu nggak? Alkitab bilang ini. Kasih karunia Tuhan itu. Oke, kasih karunia Tuhan itu nggak akan hilang. Arti nggak akan hilang di situ 2. Saya ulang ya, supaya Anda paham. Kasih karunia Tuhan itu nggak akan hilang sampai kapanpun. Termasuk waktu Anda jatuh dalam dosa. Oke? Artinya 2. Bahasa aslinya, yang pertama, tidak dapat dibatalkan. Jadi waktu Tuhan kasih sama saya, kasih sama saudara, tidak bisa dibatalkan. Yang kedua, tidak dapat ditarik kembali. Gila kalimat itu. Tapi bukan berarti gini, kita sembarangan. Bukan. Tapi begitu dia kasih sesuatu, dia gak pernah tarik kembali. Dia kasih sesuatu, dia gak pernah ambil lagi. Dia tarik kasih sesuatu, dia gak pernah batalin. Loh, kalau saya kasih sesuatu sama Dodi, begitu dia gak perform, saya ambil lah. Bukan cuman saya ambil, saya reshuffle dia. Tuhan gak pernah reshuffle Anda. Gak pernah. Gak pernah. Dan dia gak pernah tarik kembali karunia yang dia kasih. Dia gak bisa batalkan janji yang dia telah ucapkan. Segitunya sayangnya dan cintanya sama Anda. Saya berdoa pagi hari ini, siang ini. Yuk, tanggapi panggilannya. Apa yang ada di tanganmu? Apapun, karunia, talenta, bakat, kemampuan, value, apapun. Kembangkan itu dengan baik. Latih, kelola itu dengan baik. Yang kedua, siapa yang menyertai engkau? Saya gak akan sertai Anda sampai kapanpun. Kristus yang telah berdiam di dalam Anda dengan cara mengutus rohnya yang kudus tinggal di dalam Anda. Dia akan menyertai Anda sampai kapanpun. Dan yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang di dekatmu? Jangan jauh-jauh dari komunitas. Percayalah. Terbiasalah bekerja dalam tim. Oke? Rangkul peluk setiap orang. Dengar baik-baik. Yang mengantar Daud jadi raja. Pertama Tuhan. Yang kedua Goliat. Musuhmu seringkali akan antar Anda ke istana. Oke? Musuh saya menyebalkan. Loh, justru yang menyebalkan itu antar Anda ke istana. Ya? Nanti waktu kita pulang ke surga, nanti tanya sama Daud. Oke? Ut. Kalau ada orang yang kamu harus terima kasih. Waduh, Kamsya, thank you ya. Siapa coba? Pertama pasti dia bilang Tuhan. Yang kedua, Goliat. Yang ketiga, Saul. Musuhmu itu ya, Tuhan pakai untuk bawa Anda. Makanya perlakukan musuhmu dengan baik. Ya. Amin. Nah, saya selesai. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri.
Saya tutup dalam doa dan saya serahkan kepada yang akan memimpin kita dalam perjamuan. Mari buka kedua tanganmu. Meteraikan firman-Mu. Pesan hari ini menjadi pesan yang meneguhkan. Pesan hari ini, pesan yang memberikan kami jaminan dan kepastian bahwa benar kami gak pernah gagal. Bahwa benar Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang tinggal di dalam kami. Kau gak pernah di luar kami. Banyak orang cari Tuhan kemana-mana sampai mereka kelelahan gak ketemu. Sementara kami bawa Tuhan kemana-mana karena Engkau telah berdiam di dalam kami. Makasih, teraikan firman-Mu, pakai setiap kami. Apapun yang ada di tangan kami, Tuhan pakai, Tuhan multiply. Siapa yang menyertai kami, memberikan kami kepastian, Yesus Kristus gak pernah tinggalkan kami. Dan siapa yang ada di dekat kami, orang-orang yang Tuhan kirim, Tuhan utus untuk berjalan bersama-sama kami, menggenapi, menghidupi panggilan Tuhan. Entahkah itu istri kami, entahkah itu suami kami, entahkah itu anak-anak kami, entahkah itu anak-anak rohani kami, entahkah itu teman-teman rekan sepelayanan kami. Kami speak blessing buat mereka. Terima kasih mereka telah Tuhan kirim menyertai kami. Kami mengasihi mereka, bahkan musuh kami Tuhan kirim untuk mengantar kami menikmati kemuliaan, menikmati istana yang Tuhan persiapkan untuk masa depan kami. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Pastor Jeffrey buat message yang telah disampaikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Berapa banyak dari saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan dan rekan-rekan asyir nanti akan melayani saudara. Tetap angkat tangan saudara kalau belum mendapatkan roti dan anggur sampai rekan-rekan asyir melayani saudara dengan baik. Satu message yang sangat luar biasa dari Pastor Jeffrey tadi mengatakan bahwa kekristenan yang sejati itu bukan kita mendekat kepada Allah, tetapi justru kita membawa Tuhan kemanapun kita pergi. Tapi satu hal yang mesti kita pahamin bahwa Tuhan bisa ada dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Orang berdosa yang adalah seteru Allah. Bagaimana caranya? Sebelum dia tinggal dalam kehidupan kita, dia yang lebih dulu mencari kita. Dia yang lebih dulu mendekat kepada kita. Dia tinggalkan tahtanya untuk mencari orang berdosa seperti saudara dan saya. Dan ini adalah dasar iman kita. Dia yang sudah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita. Dia juga yang akan memimpin kita. Yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Di tengah keluarga kita, tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Melalui karya salibnya. Hari ini, mari kita maknai dengan benar-benar. Kita bisa menerima setiap penyertaan Tuhan. Kita bisa menerima setiap anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu karena ada satu sosok pribadi yang membayar kita. Yang menebus kita dari dosa. Harusnya bukan anugerah yang kita terima. Harusnya murka Allah yang kita terima. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita, orang yang berdosa, yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia menaikkan ucapan syukur dan dia memecah-pecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Tubuhnya dipecahkan supaya
hubungan kita yang terpecah dengan Allah Bapa di sorga dipulihkan melalui tubuh Kristus. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita yang seharusnya di luar rancangan Allah, tetapi melalui perjanjian yang baru ini, kita masuk di dalam kerajaannya. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Jesus, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Biar hidup kami selalu hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu yang luar biasa melalui hamba-Mu, Pastor Jeffrey Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Injil kerajaan Allah saja yang diberitakan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupannya Tuhan. Berkati keluarganya yang percaya melalui keluarga ini. Banyak jiwa dimuridkan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya kemanapun kami pergi, kami hidup dengan penuh dengan integritas. Bukan karena kami takut untuk tidak mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Tetapi karena kami tahu bahwa berkat yang terbaik, bahwa pribadi-Mu itu tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami tidak takut lagi. Karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya. Kami percaya firman-Mu tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hati kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian yang kasih. Kita akan sama-sama saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan dan jadi favorit daripada sekolah minggu atau Rocky kita. Tentu saja tentang David and Goliath. Kalau David tidak berhadapan dengan Goliath, dia masih ada di padang pengembalaan dan menurut kakaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut domba-domba yang dia serang serigala, beruang, singa dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 25, begitu dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa membunuh Goliath, bukan cuma mengalahkan, kill Goliath. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Raja Saul. Saul sendiri sedang bersembunyi di dalam kemahnya, dikelilingi bodyguard. Tetapi David ini mendapatkan urapan raja. Sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Saul cuma dapat urapan sebagai komandan. Tapi David mendapat urapan sebagai melek, sebagai raja. Dan 3 hal yang dijanjikan, pertama akan dapatkan great riches. Gadol Osir, kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, great family. Akan dinikahkan dengan putri dari Raja Saul. Raja Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada semua orang Israel rata-rata. Jadi berarti dia 180 ke atas. Karena rata-rata orang Israel tentu itu 160 begitulah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma itu, keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tuhan tidak pernah punya rencana monarki buat Israel. Tapi rakyat yang menuntut. Dan kita tahu bagaimana Saul itu sebetulnya pilihan rakyat, saudara. Ya, demokrasi zaman dulu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada urapan, saudaraku. Saul itu mantan diurapi. Tapi David tidak profesional, cuma diurapi. Pada satu saya bisa bayangkan. Saya pernah ditanya orang, boleh Pak reward driven? Loh, saya reward driven. Saya tahu bahwa saya tidak cari gaji. Tapi ada reward, pahala yang Tuhan sediakan buat saya. Kalau enggak buat apa saya ngotot-ngotot, saya tinggalkan semuanya. Bisnis saya tinggalkan untuk cari jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan David adalah reward driven, bayangkan. Ya, dia akan dapatkan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu namanya great privilege. Great wealth, great family, great privilege. Kalau Saul begitu ganteng dan tinggi, pasti putri-putrinya Miss Israel. So bisa bayangkan itu seperti Wonder Woman, Gal Gadot, aktris Israel yang terkenal itu. Dan David pada saat itu mengambil keputusan. Pertama, dia tidak mau nama Tuhan dihujat. Dia tidak mau barisan Israel dihujat, tapi juga dia reward driven. Bayangkan, dia akan dapatkan great wealth, great family. Memang di dalam kenyataan Saul ingkar janji. Ya, bagaimana yang putri pertama Merab diserahkan orang lain. Dan saudaraku, Saul semuanya ingkar janji. Tapi David dari seorang anak gembala yang bahkan tidak ikut akademi militer, langsung jadi jenderal bintang 4, jadi panglima tertinggi di bawah dari Raja Saul. Bersama dengan Crown Prince Jonathan, saudaraku. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan yaitu mahkota. Tuhan menjanjikan nama yang baru. Tuhan memberikan yaitu begitu banyak pahala, saudara bisa lihat dalam seluruh perjanjian baru dan juga dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan jadikan soko guru di rumah Allahku. Dan dia tidak akan keluar lagi dari sana. God bless you warga kerajaan. Great reward, great family, great privilege. God bless you. Amin. Shalom Royal Family. Wah, gimana? Saya udah kayak Pak Camat belum? Ini Pak Lurahnya. Saya asistennya ya kebetulan. Iya. Ya, senang sekali bisa menyapa saudara-saudara pada siang hari ini. Akhirnya saya tidak sendirian pada hari ini. Saya ditemani oleh rekan saya dari KGC. Boleh diperkenalkan? Thank you Go. Salam kenal Royals. Salam kenal. Saya Yosua David dari KGC. Juga dari biasa di Rocket juga tadi sama
Pastor Dante yang membawakan keras tadi ya, teman kami. Nanti habis ini kita mau lakukan sensus penduduk ya. Iya. Oke, gimana? Sudah sangat terberkati nggak Sangat pada hari terberkati. ini? Puji Oke. Tuhan. Saya mau izin menyampaikan sesuatu ya. Kadang kita ini sebagai manusia takut merespon panggilan Tuhan. Karena apa? Mungkin panggilan Tuhan itu nggak sesuai sama rencana yang sudah kita buat. Ya, jadi kadang kita bertanya-tanya, Tuhan saya ini pinginnya ini kok Tuhan nyuruhnya itu sih. Tapi percayalah, dan saya satu kalimat yang saya sangat suka dari Pendeta Jeffrey yaitu dia utus, dia urus. Udah percaya itu. Di saat kita merespon panggilan Tuhan, Tuhan tuh selalu menyertai kita dan kita tuh harus selalu percaya tanpa bertanya-tanya dan mau memikul salibnya. Dan Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Dia yang akan selalu menuntun kita apabila Tuhan sudah membuat rencana, Tuhan yang selalu menyelesaikan. Oke, saya juga berterima kasih untuk today's preacher kita, Pendeta Jeffrey Teresna dari Gereja SMCC, Saint Movement Community Church Surabaya. Oke, boleh dilanjutkan untuk offering dan doa pada hari ini oleh David. Ya, saya mempersilahkan untuk saudara yang terkasih untuk bisa mempersiapkan dulu. Persembahannya ada 2 cara. Persembahan reguler nanti akan dibantu sama teman-teman usher melalui kantong persembahan dan juga bisa melalui QR Code. Dan sebelum kita sama memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat pribadi-Mu yang selalu menyertai kemanapun kami berada dan selalu ada di dalam hidup kami. Sehingga kami pada hari ini juga satu momen bahagia kami bisa beribadah bersama-sama. Dari Rocket, KGC, Royals kami bisa sama-sama beribadah hari ini. Biarlah hari ini tidak hanya menjadi momen spesial buat kami, tidak hanya menjadi momen bahagia. Tetapi biarlah hari ini ada pertobatan di dalam setiap hati kami. Kami berdoa ada pertumbuhan di dalam setiap hati kami dan ada perubahan kami. Bagaimana kami merespon setiap panggilan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami berdoa kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami bukan karena kemampuan kami, bukan mengukur kuat gagah kami. Namun inilah penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami percaya apa yang kami bawa di dalam Engkau, apa yang kami serahkan kepadamu tidak akan membawa kami ke dalam keselamatan. Namun kami percaya karya Kristus yang telah kami terima yang akan memberikan kami keselamatan yang sudah kami terima sekarang dan selamanya. Kami berdoa untuk persembahan kami serahkan ucapan syukur kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat memberikan persembahan dan sambil memberikan persembahan ada beberapa info yang mau saya sampaikan. Dan ini berhubungan sama hari ini kok. Oh, oke. Iya, jadi hari ini kan hari spesial di mana ibadahnya bareng-bareng dari Rocket, Betul sekali. KGC, Royals. Luar Jadi mulai biasa. wajahnya kelihatan ada yang masih baby imut-imut Iya. ya kan. Sampai ada yang mulai berjenggot. Dari ada. generasi muda sampai generasi senior. Bener, generasi senior ya. Di senior. Bahkan ada Pak Lurah di depan kami. Di depan. So hari ini ada dari teman-teman Rocket dan kenapa hari ini gabungan? Karena hari ini adalah minggu kelima. Oke. Dan setiap minggu kelima nanti kita akan sama-sama beribadah bersama-sama. Wah, Dan luar biasa. jadi ketemu lagi nanti di bulan Agustus kok. Oke. Di Agustus itu ada minggu kelima. Jadi Setiap minggu kelima pokoknya ya. betul, setiap minggu kelima kita akan ibadah bareng-bareng. Dan untuk minggu depan ibadah akan kembali seperti biasa. Di jam seperti biasanya juga. Jadi untuk teman-teman dari KGC minggu depan akan beribadah jam 4 sore. Jam 4 sore untuk teman-teman KGC mulai dari umur 18 tahun, 19 tahun sampai umur 25 ya, betul ya? Umur 25 bisa beribadah di KGC jam 4 sore setiap hari Minggu di lantai 2 atau di ruang chapel. Dan untuk teman-teman Rocket, untuk Rocketins yang ada di sini, Rocketins mana suaranya Rocketins? Iya, jadi teman-teman Rocket nanti minggu depan akan beribadah seperti biasa jam 11 di lantai 2. Nanti akan ketemu sama kakak Dante ya.
yang tadi di depan menyampaikan keras. Dan untuk Royals akan beribadah jam 11 di minggu depan. Begitu kok. Oke, David, rasanya nggak lengkap kalau kita belum menyapa jemaat yang baru pertama kali hadir di sini. Betul. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di sini, bisa mengangkat tangan? Kebetulan kami dari pihak kelurahan mau mendata gitu. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan. Ternyata mungkin jemaat setia semua ya, Jemaat puji setia Tuhan semua. ya. Dan saya ingin menginfokan soal Casey bagi jemaat yang sudah setia maupun yang sudah baru pertama kali datang tapi mungkin malu ya angkat tangan ya, nggak apa-apa. Bisa scan QR code yang ada di belakang layar. Dan ini adalah ketua-ketua Casey kita. Jemaat bisa memilih sesuai dengan regional di Surabaya. Banyak nih, cowok-cowok ganteng nih, bisa dipilih ya. Untuk jadi ketua Casey ya. Oke, next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Dan kita akan kehadiran tamu Billy Simpsons dari JPCC Jakarta. Beliau akan melayani di Praise and Worship. Wah, luar biasa. Dan kemudian setiap Rabu melalui IG Live at royals.surabaya jam 12 siang akan diadakan Quick Words. Dan Quick Words minggu depan akan dilayani oleh Nancy Piri. Beliau merupakan pastor Royal Kreatif. Oke, luar biasa. Selanjutnya ada info terkait KLC bisa disampaikan oleh David? Yes, untuk KLC Kingdom Leadership Conference, berikut info lengkapnya. Jadi diadakan tanggal 2 sampai 4 September 2025 di Bali. Nah ini bukan hanya untuk leaders, tapi untuk jemaat yang mau mengikuti bisa langsung menghubungi di kontak personnya. Dan juga para leaders setiap generasi untuk bisa mengikuti KLC ini. Jadi info lengkapnya sudah tercantum di bumper juga. Boleh dicatat, boleh difoto dulu. Nanti bisa tanya-tanya banyak di kontak tersebut. Oke, kayaknya mulai agak lapar ya. Mulai agak lapar ya Iya. aku ya. Kok mau ajak aku makan habis ini? Itu di depan Oh, nanti. di depan Bahkan aja. ada. Oh, oke, siap kok. Nah, karena kita sudah mulai lapar, udah jam berapa nih? Hampir jam 1. Hampir jam 1. Nah, hospitality hari ini ada kue bolu. Kue bolu. Nah, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau makan kue bolu aja kan seret kadang-kadang Seret ya, ya. Seret ya, apalagi kan kita belum minum ya. Kita diberkati lagi oleh jemaat di sini yaitu Teh Solo. Puji Tuhan, luar biasa, Teh Solo. Jadi nggak seret, kita juga bisa minum Teh Solo. Iya. Oke, sekian pengumuman dari kita hari ini. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Kita Selamat ketemu hari di Minggu. minggu depan. Oh iya, thank you Ivan dan David. Hari ini konsumsinya banyak saudara, ada 8. Kue bolu kan, bolu. Benerin guys, benerin. Kita berada di minggu terakhir bulan Juni. Dan kita akan sama-sama berdoa buat saudara-saudara yang merayakan ulang tahun di bulan Juni dan merayakan anniversary di bulan Juni. Ada beberapa, ada Stefani Vanessa yang saya tahu, ini dia ulang tahun. Boleh maju ke depan sini kita berdoa ya, yang tahu ajak ke depan. Ada lagi belakang, siapa? Siapa tuh di belakang? Mari sini, maju. Ayo Kakak Doni, iya benar. Kakak Doni, maju dong. Sini, kita doain, sini. Maju. Siapa lagi? Siapa? Kok David sama Ciyeni juga? Iya bener ya, anniversary. Siapa lagi? Boleh dibantu, mari, maju yuk. Sini Tep, maju Tep. Ricky dan Roche juga ngerayain anniversary. Kododi, Kododi juga ya. Ulang tahun ya, Kododi ulang tahun juga. Kododi mari sini kok. Iya, Kododi juga nih. Oh, ada Henry juga, ayo. Siapa lagi? Ada lagi? Ya. Oh iya. Ini memang tidak ada jemaat yang baru datang ya, tetapi ini ada jemaat lama yang baru datang. Ini sahabat saya, Peter Tekoalu dan keluarga. Ini anaknya juga. Welcome Peter, welcome home. Sini El, sini. Come here. Ya, mudah-mudahan bisa bahasa Indonesia ya.
Should I pray in English? No. Keberibet nanti ya, lama nanti. Soalnya kalau ngomong Inggris tuh mikir dulu baru ngomong saudara ya. Mari kita sama-sama berdiri, kita arahkan tangan kita. Gak apa-apa El, gak apa-apa. It's okay. Keep calm, Cuma itu aja aku bisa. Ya kita sama-sama arahkan tangan kita buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan merayakan anniversary hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan sudah sertain kehidupan kami dan terutama buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni dan merayakan anniversary di bulan Juni Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, dari hari lepas hari mereka bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Dan mereka terus berbuah bagi Kristus, berbuah lebat dan berbuah tetap bagi Kristus. Sehingga melalui kehidupan mereka, Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Dan Injil Kerajaan Allah diperluas Tuhan melalui kehidupan setiap putra dan putri-Mu di tempat ini. Buat yang merayakan anniversary juga Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu penuh dalam setiap keluarga yang merayakan anniversary. Biar anggul pernikahan mereka semakin hari semakin manis. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka saling mengasihi dan Nama-Mu dipermuliakan. Kasih Kristus benar-benar bertumbuh dalam hati mereka dan dirasakan oleh banyak orang. Mereka dirasakan juga oleh keluarga mereka, anak-anak mereka. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih buat semuanya. So Royal, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kemanapun kau pergi, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Kemanapun kau melangkah, kasih, kuasa, dan hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Dan oleh sebab itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus, Dia menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.